Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya keluarga. Alhamdulillah sambil sarapan, alhamdulillah mudah-mudahan waras begitu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman amin ya rabbal alamin. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kita tidak memiliki ilmu apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Illa ma'allamtana, kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Wa'allimna, dan ajarkan kepada kami ya Allah, ma yanfa'una, apa-apa yang bermanfaat hanya untuk kami ya Allah. Senantiasa kita berdoa ketika hendak menuntut ilmu agar supaya saat kita berada di puncak gitu ya, maka kita tidak lupa untuk turun ke bawah. Filosofinya saya sampaikan kepada anak-anak gitu. Sebelumnya mungkin sekalian perkenalan awal ini. Saya diberikan amanah oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan untuk menjadi pengasuh di Pondok Pesantren MBSD Haji Mas Mansur Kota Pekalongan yang tempatnya ada di Loyontaan selama 3 tahun dan menginjak tahun keempat. Kita masih hanya memiliki jenjang MTS saja. Yang kemudian tahun keempat ini saya didorong untuk merintis yang SMA oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan. Lalu dengan segala daya upaya, akhirnya kita menemukan seperti pencerahan gitu ya. Dan kita bekerja sama dengan pimpinan Sabda, bahkan dengan Ustaz Amirul ya, untuk bekerja sama di satuan pendidikan, dan kita ikutkan anak-anak kita yang berada di pesantren untuk menjadi siswa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Batam. Jadi MAM Batam sekarang sudah punya boarding school. Nanti yang boarding school ditempatkan di MBSD Haji Mas Mansur, kita kelola kurikulumnya dan tercatat sebagai siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah Batam. Dan mudah-mudahan niat yang baik ini bisa mengangkat terutama kualitas pendidikan Muhammadiyah baik di wilayah Kota Pekalongan maupun di Batam, karena kita sudah MOU. Dan mudah-mudahan langkah awal ini menjadi langkah yang mungkin akan berkelanjutan dan akan meningkatkan kualitas para santri kita dan para siswa khususnya untuk memiliki tingkat keilmuan yang mumpuni dan bisa diterjunkan di tanah masyarakat. Alhamdulillah. Maka bagi Bapak Ibu yang berkenan nanti ingin melanjutkan ke SMA atau dari SMP dulu, yang nanti
santri yang di SDG Mas Mansur tetap melakukan hal silakan monggo. Yang mau masuk, wah SMP-nya saya belum mondok, saya ingin mondokkan SMA dia kemambatan yang akan diarahkan. Dan insya Allah kualitasnya akan sangat baik. Baik, Bapak Ibu rahimahumullah. Kesempatan pagi hari ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia, khususnya bagi kami untuk membersamai dalam kajian Ahad pagi. Ya, dilarang itu mengasi pas tahun baru. Mungkin kalau yang sepuh-sepuh itu rapi gitu. Wah, tahun baru, tahun lama sekali gitu. Orang mereka harus diapain gitu. Tapi bagi yang masih muda, luar biasa rencana ini, tahun ini mana? Mereka generasi-generasi penerus kita punya standar pemikiran yang berbeda karena zaman yang berbeda. Dan kita para orang tua dituntut untuk lebih kreatif di dalam membina anak-anak kita. Itu dituntut. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, anak-anak kita akan lari dari kita dan mereka akan mencari sendiri apa yang dia inginkan. Akibatnya tidak terarah. Karena tak bisa dari kita. Maka kita yang dituntut untuk meningkatkan kualitas diri kita. Salah satunya dengan pengajian seperti ini merupakan bentuk ikhtiar kita untuk meningkatkan kemampuan kita, kualitas kita dalam hal satu pemahaman terhadap agama. Saat seperti ini gitu ya, luar biasa, masya Allah, cukup banyak sekali. Kira-kira wong 1.500 saya pakai nyusul, insya Allah nyusul. Maka kita berusaha lewat pengajian dari pimpinan cabang atau ranting, subhanallah juga beberapa ranting gitu ya. Saya mendengar tadi berapa ranting itu, berapa ranting 15. Banyak banget ini. Kalau yang di beberapa alam dan tidak terlalu sebanyak ini, ya banyak, cuma tidak sebanyak ini. Bagian dari meningkatkan kualitas, terutama ruh persyarikatan, masjid-masjid kita harus dipenuhi dengan budaya keilmuan pengajian-pengajian. Yang dibahas ya Al-Quran. Maka dari itu, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Karena berada di pesantren, sebetulnya saya berada di pesantren itu ya sudah sengaja. Meskipun saya dari pesantren, tapi saya di pikiran saya itu saya tidak pernah berpikir untuk kembali ke pesantren. Nah, sampai cukup 6 tahun di pesantren sudah cukup. Tetapi pada Allah, saya sampaikan kepada salah satu teman, saya harus di pesantren, saya harus masuk ke ini. Kalau ingin meningkatkan keilmuan, maka terima saja. Kalau masih tetap ingin seperti ini, ya ini baik. Maka saya mantapkan diri untuk berada di pesantren dan alhamdulillah meningkat terus. Karena tuntutan dari pesantren untuk senantiasa kita sebagai pengasuh meningkatkan keilmuan terus. Meskipun liburan begitu ya, sekarang masanya liburan, ya alhamdulillah sekarang santrinya masih liburan, jadi rada santai gitu. Pak Bali awal tahun itu rada santai, maunya kan itu rada besar-besar gitu. Ketika kita berada di pondok pesantren, maka satu yang tidak didapat adalah bi'ah atau satu pembiasaan yang terkonsep. Kalau di luar itu silakan gitu kan. Tidak tersahi pasrah masyarakat. Jika mau tidak malu maka lakukan apa yang kalian inginkan. Pakai Arab lah. Anggap
Setelah itu pokoknya gitu, ekspresikan sebebas-bebasnya, tapi sampai dia. Ketika ada santri yang tanya, Ustaz, kenapa harus ada aturan begini, dan seperti itu. Jangan saya analogikan dengan hal yang sangat mudah bisa mereka serta. Ketika kalian naik motor di perempatan itu lampu merah, berhenti apa tidak gitu? Ya berhenti apa? Ditilang kalau memang belas gitu. Kenapa harus berhenti? Dan belas saja. Satu itu bahaya Ustaz gitu. Kedua, jadi tidak hanya menyangkut saya, tapi bisa mencelakakan orang lain juga seperti itu. Itulah aturan. Di dalam Islam harus ada aturan. Bahkan ya, kita mengenal konsep ya, al-haqqu biman yutawid yang lebih yutawid. Meskipun benar orang aturannya itu mesti bakal juga gitu. Tapi nek kebatilan, oh ini sesuatu yang batil, dimulai dengan yang sangat luar biasa tertata, ada aturannya, itu bisa melakukan orang yang benar bisa terkalahkan dengan hal seperti itu. Maka kita mesti disiplin. Oh, Ustaz siap kali itu. Dan pendidikan yang terlupakan saat ini adalah bahwa kita harus membersamai anak didik kita selama 24 jam terus. Mereka melihat cara kita makan, mereka melihat cara kita tidur, mereka melihat cara kita bermain, terus seperti itu. Jadi sekolah biasa itu tidak terjadi. Maka pesantren punya keunggulan menciptakan suasana atau biak yang teratur seperti itu melalui tentu bidang keilmuan. Bapak rahimahumullah, pada kesempatan pagi hari ini juga saya ingin menyampaikan satu hal dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita sekarang sudah memanas-manasnya gitu. Jadi suasananya numpuk gitu. Kita dihadapkan dengan pemilu. Ada hal-hal yang sangat luar biasa gitu, yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Maka jangan sampai perbedaan ini terutama di dalam tubuh masyarakat itu terjadi perpecahan hanya gara-gara perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang sangat penting di dalam Al-Quran sebagai bentuk ibrah, sesuatu yang diambil hikmahnya. Kalau kita belajar tentang sejarah, maka jangan masih ingat pasti ya akan menyebutkan tempatnya, tanggalnya, namanya, bahkan dari generasi ke generasi. Al-Quran juga memisahkan sesuatu, memisahkan para nabi, memisahkan para orang-orang soleh dan lain sebagainya. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan satu kisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan sesuatu kepada kita, karena pada prinsipnya Al-Quran sebagai petunjuk. Kita bisa saja cerita tanpa arah gitu. Cerita kalau itu begitu bukan ini apa yang ingin diambil dari cerita ini, tidak ada ya, karena mendongeng telinga saja gitu. Tapi Al-Quran terhindar dari hal seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya misalkan contoh begini, kalau ada guru misalnya pelajaran saya pribadi yang sulit ini matematika, fisika, ini sulit. Ketika guru menerangkan matematika atau fisika dan lain sebagainya, itu terlihat rumit sekali. Dan saya termasuk yang tidak ada di bidang itu, rumit. Kemudian ada lembaga les-lesan yang menghitung soal yang sama, kemudian dengan rumus yang lebih simpel. Oh, iya wis gitu.
Nah, bagaimana seorang guru menjadikan sesuatu yang rumit itu bisa dipahami oleh peserta didik? Ada sesuatu yang rumit, ada sesuatu yang dianggap jelas, ada rumit dan jelas. Ketika ada satu soal, perasaan itu soal berapa sisi, berapa bagian yang seperti itu. Dikerjakan itu tidak apa-apa, tulis dulu. Itu kan sudah jelas, tidak simpel, itu pasti ada dengan sepakat. Itu tidak simpel, itu rumit. Tapi bagi anak yang paham, kita baru olimpiade matematika juara satu, misalnya juara satu nasional olimpiade matematika. Bagi anak yang juara satu olimpiade matematika, soal yang seperti itu, jawaban yang banyak seperti itu jelas. Meskipun rumit, tapi jelas. Maka rumit dan jelas itu berbeda. Al-Quran ada satu konsep yang mungkin terlihat rumit, tetapi itu jelas. Kira-kira sudah saya dengarkan ya. Rumit memang ujungnya itu. Tapi ini meskipun rumit, tetapi jelas. Bagi siapa? Yang belajar. Ada konsep yang mudah di dalam Al-Quran dan ada konsep yang terlihat rumit, tapi lebih jelas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan konsepnya seperti itu mudah dengan kisah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin." Wa laqad, dan sungguh benar-benar. Laqad adalah ada qad. Laqad itu bukan satu kata, melainkan dua kata. La sendiri, qad sendiri. Yang arti bahasa Indonesia itu sama, sungguh-sungguh, sama kalau bahasa Melayu. Yakin gitu, sumpah, seperti itu, kata-kata seperti itu, untuk menegaskan kalimat. La sendiri, qad, berarti di situ ada dua kata yang berfungsi menguatkan, la dan qad. La kan tidak begitu. La yang kata tidak ini yang panjang. Ini la begitu. Kalau bahasa kita bahasakan dengan bahasa kita, temenan yakin bohong, gitu. Terus sama temenan, apa yakin bohong? Saya kasih juga kan, temenan, nanti tapi boleh kan rapat mantap kalau temenan yakin bohong, sepakat ramah gitu. Oh iya wis, kita mengatakan juga. Teman yang kau sumpah, jadi anak-anak yang kau sumpah, tiga, fungsinya sama, yaitu menegaskan kalimat itu. Dilakukan punya sama seperti itu. Lapor salah satunya, sungguh, kelas artinya sungguh-sungguh, kalau artinya sungguh juga. Kalau kita terjemahkan di dalam Al-Quran, terjemahkan satu. Kita mungkin Al-Quran terjemahkan dua itu. Dan sungguh tidak selesai gitu. Maka sekarang cara kita mempelajari bahasa Arab, kita tahu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan dua. Jadi kan saking manusia ini saking rapatnya adalah manusia itu. Aslinya gitu. Kalau panjenengan mendapatkan kabar dari orang yang kita anggap terpercaya, orangnya tidak pernah berbohong gitu, maka dia tidak perlu bersumpah-sumpah untuk mengatakan kepada sumpah bohong gitu. Tidak perlu. Karena prinsipnya kita percaya dengan dia. Tetapi tidak mungkin gaweane kalau ngaji misalnya, nek dulu ini mesti kakek sumpah, lah kakek ngaji gitu. Nek ngomong biasa orang-orang detail gitu. Tidak ada orang percaya, maka dia merasa harus banyak bersumpah. Ketika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah berfirman kepada hamba-Nya, seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan kalimat penguat, karena pasti seorang yang beriman akan percaya gitu saja. Tetapi saat Allah
dua puluhan. Misalnya manusia akan ada ini akan terus tidak ada di bawah ya. Allah menggunakan kata mutlak. Yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin." Kita tahu Nabi Musa itu diutus kepada siapa? Umat Nabi Musa dari Israel. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk mengingatkan satu penguasa yang sangat-sangat dolim, sangat-sangat kejam dan luar biasa, yaitu Firaun. Tidak ada manusia yang lebih dolim dan lebih kejam dari Firaun. Kalau ada lagi mungkin Al-Quran namanya ekonomi sisi mana yang hebat tidak ada dari Firaun. Kita kan tidak ada. Al-Quran sudah selesai. Maka ini adalah contoh yang paling luar biasa, yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan dua modal utama. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, wa sultanin mubin, dan otoritas yang jelas. Nah, kalau katakan kamu misalnya dari saya petugas atau sensus gitu misalnya gitu, saya petugas sensus, bukti ini apa dengan petugas sensus itu bukti ini apa? Oh, ini Bapak, saya dapat surat tugas, ini KTP saya, ini identitas saya, ini surat tugas dari kelurahan, kecamatan. Oh, iya, teman, dengan pasien petugas, dan dengan mau butuh apa? Ini mau disensus Bapak, dengan datanya ada berapa? Kita akan menanyakan, ini orang yang datang ini atau tidak kita kenal, kita akan menanyakan identitasnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam satu dengan ayat yang membawa ayat-ayat Allah, membawa firman Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang datang dari Allah. Dua, otoritas. Otoritas sebagai apa? Sebagai utusan Allah. Orang akan mengatakan dari mana? Panjenengan aku, panjenengan itu utusan Allah dari mana? Allah berfirman mubin, yang jelas. Allah berikan identitas yang jelas kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak ada alasan bagi Firaun untuk menolak Nabi Musa karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan dua hal, ayatina, ayat-ayat Allah, yang kedua otoritas yang jelas dari Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ila Fir'auna wa amana wa junudahuma wa ila Fir'auna wa amana wa Qarun." Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas yang berat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi tiga kekuatan besar. Satu, Fir'aun. Kedua, Haman. Yang ketiga, Qarun. Fir'aun pada dengan familiar. Haman, jenderalnya Fir'aun, jenderal tertingginya Fir'aun. Fir'aun representasi atau mewakili dari kekuatan pemerintahan, kekuatan politik yang tidak ada bisa satu pun negara yang menggoyahkan Fir'aun, tidak ada yang bisa. Kekuatan politiknya sangat besar sekali. Jaya negara, jaya. Negara yang sangat kuat, tidak ada satu negara di samping-sampingnya yang berani menantang Fir'aun. Kekuatan sangat besar sekali. Kalian membayangkan negara mana yang terkuat di dunia saat ini? Kira-kira nekot-nekot perahu Simani. Begitulah kekuatan politiknya Fir'aun saat itu. Wahaman dan kekuatan militernya. Tidak ada yang menandingi kekuatan militer Fir'aun. Kalau sekarang itu orang negara akan pamer kekuatan militer dengan misalnya parade militer. Parade militer bawa rudal, bawa tank, bawa jet tempur, kapal hidup, kapal perang, macam-macam. Seluruh dunia akan melihat itu bahwa negara itu memiliki peralatan tempur yang sangat canggih dan sangat berat. Kira-kira ada negara kecil kira-kira paling membawa tekanan, membawa jiwa yang berbeda. Kalau kita menang berarti besar lagi terus. Kita ada masalah sama kita.
Yang ketiga korun, kan familiar dengan korun gitu. Nemu apa harta yang dibutuhkan. Lu harta tahun nih, lu harta tahun nih. Cili-cili, dia lu harta tahun nih, lu harta tahun cili-cili ya. Kemudian ngeduk ini lu mah jualannya itu. Korun, innahu min qaumi Musa. Itu merupakan bagian seorang yang merupakan bagian dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu siapa kaumnya Nabi Musa? Bani Israel kan? Bani Israel saat masa Fir'aun berkuasa, pada posisi level mana berada Bani Israel itu? Mereka adalah budak. Tidak ada Bani Israel kok ngangkat itu tidak ada. Mereka semuanya budak. Ini kenapa Korun bisa jadi orang yang sangat kaya raya? Fir'aun lah yang merekrut Korun untuk menjadi orang kaya. Siapa yang membuat kaya Korun? Fir'aun. Maka Korun sangat malu dengan Fir'aun. Kalau kalian bisa bayangkan gitu, saat sejarah bangsa kita misalnya ini, saat kita kan bisa belajar sejarah gitu, ada yang disebut Romusa atau pekerja paksa gitu. Itu kan pribumi. Itu kan rakyat bangsa Indonesia, itu bangsa Indonesia sendiri, rakyat Indonesia. Tetapi menjadi budak di negerinya sendiri, bayangkan. Kene sing duwe nggon, lah kok kene sing kerja, kene sing dirasa tidak masuk akal dengan gitu. Kita menjadi budak di rumah sendiri, sangat luar biasa. Maka penjajah contoh kalian pada saat itu kan London misalnya, Belanda akan merasa membutuhkan merekrut satu pribumi dan buat dia kaya, beri sedikit jabatan. Untuk apa? Ya, untuk mengontrolnya di bawah-bawah juga. Tetapi bagi bangsa, bagi pribumi asli, orang yang seperti ini kita cap sebagai pengkhianat bangsa, memang belok, memang loyalnya terhadap orang berjajah. Kita akan mengatakan itu pengkhianat bangsa. Korun bagian dari itu, dari siapa yang membuat kaya? Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa Korun, harta Korun, wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Kunci pintu berkasnya itu, ini diangkat proses SR dari orang-orang pakai orang-orang karena saat ini misalnya, maksudnya itu bukan bedel itunya itu terus bedel gitu, kira-kira seperti itu gitu. Ngapain buat itu bedel satu bedel semua gitu, susah juga kalau lebih kuncinya begitu simpan, butuh mana? Ada cuma mana kuncinya? Butuhnya itu sesuai. Maksudnya ada harta Fir'aun dengan takwilnya harta Fir'aun begitu luar harta orang begitu dahsyat yang luar biasa. Dan apalagi hartanya Fir'aun, kekayaan negara itu sangat luar biasa. Kekayaan Korunnya sudah luar biasa, apalagi kekayaan sang yang membuat dia kaya yaitu Fir'aun. Tetapi dia memiliki tiga hal kekuatan besar. Satu, kekuatan politik atau kekuatan negara. Dua, kekuatan militer yang begitu dahsyat. Dan tiga, kekuatan ekonominya yang begitu luar biasa. Sekarang Nabi Musa diutus untuk berhadapan dengan tiga kekuatan itu akhirnya gitu. Dengan begini, menghadapi kekuatan ekonomi itu sulitnya luar biasa. Menghadapi kekuatan ekonomi, kita di masyarakat berjuang untuk kemandirian ekonomi, akhirnya karuan. Minimarket kita gitu. Terus minimarket ini kan lagi, kan belum ada supermarket, masih mini kan. Wes itu luar biasa orangnya. Harus kita dukung, harus kita dukung. Tidak berusaha sekuat tenaga untuk menguatkan kekuatan ekonomi. Itu kira-kira dibitas secara seninya apa repot. Kalau umum terus melas sampai
ini tak bayari. Nah, aku kalau di orang nomor 1 butuh dananya triliunan, sebut kira triliun tak bayari. Aku santri mobil kira saya ini dibiayai semuanya. Terus jadi malu kali sih dan kalau sudah jadi saya kalau sing traktir mana sing bayar itu kekuatan ekonomi saja. Nah ini kekuatan ekonomi dipegang, kekuatan militer dipegang, kekuatan politik dipegang. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk melamar kekuatan besar. Orang berdiri itu mungkin pakai orang ini bisa menang membuat Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran memberikan kita pandangan yang sangat luar biasa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan Fir'aun dalam firman-Nya wa nuriya Fir'aun wa Haman wa junudahum minhum ma kanu yahdharun. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Musa dan Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh umat manusia bahwasanya sudah kuatnya seperti itu, militernya yang sangat luar biasa. Wa nuriya Fir'aun wa Haman dengan berapa hari Wajud itu sama dari tentara minhum maka apa yang mereka takutkan. Saja kalau kita melihat ada orang sudah berkuasa seperti itu di negara yang sangat luar biasa dahsyatnya gitu. Kira-kira negara itu takut dengan siapa? Kira-kira negara itu tidak takut dengan siapa dan yang tidak takut. Ada orang dia gitu. Persatuan bangsa-bangsa ini. Wah, bangsa-bangsa sandunya orang setuju apa? Siji atau aku setuju jadi itu. Malah sini anak setuju apa? Orang setuju aku setuju jadi. Atau sebaliknya saya aku setuju saya setuju apa? Saya gimana itu? Jangan setuju. Saya setuju apa? Aku orang. Wes jadi orang keputusan ini pada si Jorok, tetapi satu itu sesuatu yang sangat dahsyat, paling dahsyat, yang paling kuat. Tidak lain, nggak ada si Jorok, tapi kalah kelihatannya. Karena kekuatan itu, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan bahwa Qarun dan Fir'aun dengan kekuatannya itu ada hal yang sangat ditakutkan oleh Fir'aun Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan Allah yang mengungkapkan, niscaya orang tidak akan tahu bahwa Fir'aun itu punya rasa takut. Tidak ada yang tahu. Misalnya ada rumah gitu, sehingga kalau mau satrek gitu, kira-kira tidur di dalam rumah tersebut pasti akan sangat nyaman sekali, sehingga kalau mau satrek gitu, sangat nyaman sekali tidur gitu. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang yang di dalam rumah itu punya ketakutan yang sangat luar biasa, punya kekhawatiran di dalam hati dia. Orang tenang meskipun dia tinggal di istana yang megah dengan penjaga yang sangat banyak, peralatan tempur yang sangat canggih. Ternyata di dalam istana tersebut terdapat pimpinan atau pemimpin yang punya rasa takut yang luar biasa. Digunakan di dalam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ila Fir'aun wa Haman wa Qarun faqalu sahirun kadzdzab. Fir'aun harus membuat propaganda yang sangat luar biasa untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun harus mengatakan Nabi Musa ini hanyalah tukang sihir saja. Tukang sihir itu adalah hal yang biasa pada masa itu. Karena Fir'aun juga punya tukang sihir. Kalau bahasa mungkin sekarang bahasa kita itu penasehat spiritual, bisa jadi seperti itu. Fir'aun punya penasehat spiritual, dia para tukang sihir itulah. Dan Fir'aun harus mengatakan kepada seluruh penduduk, seluruh rakyatnya, Nabi Musa itu hanya tukang sihir saja, posisinya tukang sihir saja. Kadzdzab yang kedua,
dia berdusta. Terus propaganda itu diluncurkan oleh Firaun. Tapi propaganda itu tidak berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran surat di dalam Quran surat Asy-Syu'ara dan kemudian di dalam Quran surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-A'raf ayat 120, "Wa ulqiya as-saharatu sajidin." Fir'aun harus merasa bahwa Nabi Musa ini harus saya carikan seorang pahlawan dari pihak saya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Dan Fir'aun memutuskan untuk menjadikan para kekasih mirnya ini yang akan diangkat dari pamornya oleh Fir'aun. Dan dia akan menjadi pahlawan nasional saat kekasih mirnya itu menang terhadap Nabi Musa alaihissalam. Dibuatlah panggung pertandingan yang sangat dahsyat, besar, ya luar biasa besar. Kalau bahasa kita itu ya viral di media sosial. Seluruh mata tertuju pada hari itu. Orang megang HP itu pasti nonton itu. Jika zaman dulu ada HP. Tapi Fir'aun membangun panggung ini untuk dilihat seluruh manusia. Bahkan tidak hanya negeri Mesir, negeri-negeri yang lain ada supaya melihat kekalahan Nabi Musa alaihissalam di dalam menghadapi kekasih Fir'aun. Nanti kalau kekasih menang, kekasih ini adalah pahlawan nasional. Sebab Fir'aun selalu membuat propaganda bahwa Nabi Musa adalah musuh bangsa. Ini adalah ancaman global, ancaman nasional. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat skenario yang di luar dugaan Fir'aun. Ketika Fir'aun membuat panggung yang begitu besar dan semua mata tertuju pada momentum tersebut, yang terjadi adalah bahwa seluruh tukang sihir yang digadang-gadang oleh Fir'aun tidak harus turun tangan sendiri. Fir'aun mengangkat tukang sihir untuk melawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ulqiya as-saharatu sajidin." Dan para tukang sihir yang ternyata sujud tersyukur dan mengakui Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Dan kok malah gitu. Harusnya dia loyal terhadap saya, ini malah gitu. Malah sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qalu amanna bi rabbil alamin." Mereka tukang sihirnya itu mengatakan, "Amanna bi rabbil alamin." Kami beriman terhadap Tuhan semesta alam. Bagi Fir'aun mungkin saat itu sekilas tidak terjadi masalah, karena Fir'aun sudah mengaku Tuhan semesta alam. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalian semua menyembah Tuhan, tetapi saya lebih tinggi daripada Tuhan yang kalian sembah. Saya Tuhan yang paling tinggi. Bagi Fir'aun tidak terjadi masalah. Amanna bi rabbil alamin. Oke, saya Tuhan semesta alam. Tukang sihirnya harus mengklarifikasi hal itu. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun yang saya maksud itu bukan oleh Fir'aun. Itu akan sangat menyakiti hati Fir'aun. Luar biasa marahnya Fir'aun saat itu. Ini orang yang sudah saya gadang-gadang di Misor, sing mau itu sopo-sopo diangkat oleh Fir'aun jadi sopo-sopo menjadi pahlawan nasional kalau menang. Nah, siapa yang mengangkat itu Fir'aun? Penguasa saat itu. Mengangkat orang yang berada dari bawah untuk ke atas ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Membutuhkan kekuatan yang besar. Ini kalau seperti orang dari bawah bisa tekan dulu dalam waktu yang singkat. Oh iya, dengan usaha sendiri rapi batu sopo-sopo iya. Kalau bukan ada orang besar yang mengangkat diri dari bawah sampai ke belah setengah dulu, lah dia berkhianat, udah malah kau berkhianat kepada saya. Aku pasti ini. Aku tak lulus kesenian ini, kesenian aku pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala
Fir'aun berkata, amantum bihi qabla an adzana lakum. Kalian semua beriman kepada Tuhannya Nabi Musa sebelum aku izinkan. Dan izin berkata Fir'aun gitu. Lah karena Fir'aun yang mengangkat dia. Apapun yang engkau lakukan harus atas izin saya. Mau apa-apa tidak pilih secara aku, meskipun ini sudah menjadi pahlawan nasional. Apa izin secara aku? Karena saya lah yang mengangkat kalian. Kalian beriman sebelum aku izinkan, berani-beraninya kalian seperti itu. Inna hadza la makrum makartum fil Madinah litukhriju minha ahlaha. Kalau begitu kalian menjadi musuh saya. Apa yang kalian lakukan pengkhianatan ini sudah kalian rencanakan. Fir'aun menuduh itu. Kalian semua sudah merencanakan bersekongkol dengan Nabi Musa untuk melawanku. Berarti kalian juga menjadi ancaman bangsa ini, ancaman negara ini. Kalian menjadi ancaman nasional. Maka ketika saya membunuh kalian, sejatinya saya membunuh musuh negara. Fir'aun harus punya stempel, standar loyalitas baru bagi Fir'aun. Siapa yang loyal kepada Nabi Musa maka dia pengkhianat bangsa. Siapa yang loyal terhadap Fir'aun maka itu pahlawan bangsa. Fir'aun membuat standar. Karena Fir'aun yang berkuasa saat itu. Fir'aun yang punya kuasa untuk membuat standarnya. Jadi standarnya itu dari Fir'aun semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf." Saya akan memotong tangan kanan, kemudian tangan kiri kalian, atau sebaliknya tangan kiri atau tangan kaki kanan kalian. Setelah kalian mati, jasad kalian tidak akan dikubur begitu saja. Lalu suatu malam solibannahu ajma'in. Jasad kalian akan saya tampang, akan saya salib di pusat kota, supaya kalian tahu bahwa siapa sejatinya yang berkuasa. Kalian melawan siapa? Fir'aun menebarkan ketakutan yang luar biasa. Gimana menebarkan ketakutan? Kira-kira ketika ada rakyat yang mengatakan yang ingin melawan Fir'aun, serasa macam-macam. Jadi kalau nasibku ya, mulai sampai melawan, kalau nasibku cuma yang serasa. Maka itu merupakan bentuk penindasan kebebasan berbicara saat itu. Orang tidak bisa berbicara dengan bebas, tidak bisa mengatakan, mengekspresikan sesuatu. Mereka bukan luar biasa. Si belum itu orang itu susah itu dengan orang itu kaya lagi. Belum itu macam-macam kira-kira ketakutan yang luar biasa. Bahkan mereka berpikir untuk melawan Fir'aun saja tidak ada. Itu bahkan penindasan berpikir, kebebasan berpikir ditindas. Kebebasan bertindak, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, semua ditekan oleh Fir'aun. Makanya kalau ada penindasan kebebasan berbicara itu sudah lama dilakukan oleh Fir'aun, sudah lama, ribuan tahun sebelum Masehi. Kuno banget gitu. Dan saya orang lain diulang oleh orang itu. Biar itu sahur. Bahkan luar biasa perhiasannya. Wah ini mau mereka kamu tak bro. Jadi bro. Jangan ngomong bro. Aku mau teroris atau teroris. Tuhan, siapa yang punya standar itu? Yang punya standar adalah yang berkuasa. Fir'aun saat itu dibunuh oleh tentaranya, dibantai oleh tentaranya. Fir'aun, kenapa mau bunuh? Saya memerangi teroris. Saya memerangi musuh bangsa kita. Oh ya wis saya itu. Disclaimer oleh Fir'aun itu. Lah, orang tukang sihirnya ini disclaimer seperti itu oleh Fir'aun. Dia adalah ancaman bangsa kita dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu inna ila rabbina munqalibun." Para tukang sihirnya itu diadab seperti itu. Orang justru seperti itu enggak. Qalu mereka berkata,
inna ila rabbina munqalibun. Wahai Fir'aun, kalau seandainya kami mati gitu, kami hanya akan kembali kepada Tuhan kami saja, tidak masalah gitu. Lalu Fir'aun tersadar pada saat itu bahwa orang yang dihadapi oleh Fir'aun itu adalah orang yang sudah tidak takut mati. Mati itu tidak jadi masalah bagi dia. Maka saat itu kita bisa memahami bahwa standar pemikiran atau cara berpikir orang yang beriman itu berubah. Mereka tidak lagi berpikir saya akan mati, tetapi mereka berpikir bagaimana saya mati. Saya mati dalam kondisi seperti apa. Mereka akan berpikir seperti itu. Aku serang, saya mungkin aku mati ini. Mereka berpikir seperti itu, orang yang beriman itu. Di dalam perjuangan itu, di aku sidik pendapatnya di akomodir mutung orang jarak aku rata kok gitu. Belajar rata kok. Wah, tapi orang yang tapi gitu. Wes gitu. Perjuangannya itu burungnya Allah gitu. Sedih banyak tempat gitu. Apalagi persyaratan BCM, ranting sedang ingin mendirikan lembaga pendidikan, sedang berjuang ingin mempertahankan ini. Wes perjuangannya itu sampai berdarah-darah gitu, bayangkan begitu gitu. Kalau saya perjuangan orang yang beriman itu harus seperti itu gitu. Luar biasa dahsyat ya. Mati pun tidak jadi masalah bagi dia. Maka jika mentalitas perjuangan kita gitu ya, berada di persyarikatan, memajukan umat, punya mentalitas seperti sebagai tukasi ini itu kan berarti kan beriman kan lebih cocok gitu, lebih berarti lebih cocok. Tapi luar biasa dahsyatnya gitu. Yang sedang pada awal sebelum kejadian ini tukasi ini akan melawan Fir'aun, akan melawan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan tukasi ini menyatakan bertanya kepada Fir'aun, kalau kami menang kami dapat apa? Oh, inna kalaminal muqarrabin. Kalau kalian menang, mau saya angkat dan melawan Nabi Musa alaihissalam, dan kalian menang, saya akan menawarkan minal muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang dekat. Artinya kalian semua akan saya beri jabatan, dan jabatan itu dekat dengan saya. Yaudah, akan mandi saya, akan saya kali ini. Kalian tapi yang menjadi orang dekat saya. Oh, jabatan ditawarkan oleh Fir'aun kasih itu. Nek dalam, nek menang. Dilarang jabatan itu tidak lagi silau bagi orang yang beriman. Terus kita tahu, kasih ini tidak ada tahu. Nek sampai aku mati kan? Iya saya tahu. Kalau Fir'aun itu mati. Mereka tahu itu konsekuensinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keimanan bahwa mereka ketika beriman punya cara berpikir, mereka tidak lagi takut mati, tetapi mereka akan berpikir dalam kondisi seperti apa mereka mati. Wa ma ta'lamu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Wahai Fir'aun, engkau membunuh kami. Para ulama sihir mengatakan, engkau membunuh kami wahai Fir'aun. Itu bukan karena kami ancaman bangsa, kami ancaman peradaban, kami yang mengancam keamanan nasional, bukan karena itu kan sebetulnya. Illa an amanna bi ayatina, bi ayati rabbina. Kecuali hanya gara-gara kami beriman saja. Jadi yang kalian katakan itu, yang kau katakan wahai Fir'aun itu semua bohong. Sejatinya yang tanggap itu siapa? Apakah Nabi Musa? Kita membayangkan begini Bapak Ibu. Saat semua mata tujuh pada panggung yang dibuat oleh Fir'aun seperti itu, mereka surat-suratnya kan pasti mendukung Fir'aun kan? Dan Nabi Musa itu siapa? Hanya satu orang dengan pengikutnya dari Israel yang notabene adalah tidak saja. Kira-kira sih hukumnya nggak tahu. Minoritas gitu. Dan mereka pasti akan loyalnya terhadap Fir'aun. Penguasa saat itu kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dokter, semuanya gitu.
kira-kira seluruh rakyat itu akan mendukung para penyihir menjadi pahlawan nasional. Kamu pasti adalah penyihir. Ketika mereka dihadapkan dalam satu kondisi, lah pahlawan nasionalnya malah beriman dengan Nabi Musa, itu apa yang terjadi? Propaganda Fir'aun itu semua runtuh. Kebohongan Fir'aun itu runtuh sekejap saja. Ya, itu kalau pikir sih bangun propaganda malah dirobohkan segitu cepatnya. Maka yang permukaan Fir'aun terhadap kafir ini sangat luar biasa. Betul, masih mati ya gitu. Ya, bakal lihat gitu. Kemudian yang terakhir Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Musa li qaumihi, yang ini saya sampaikan adalah ini terakhir di ini gitu. Qala Musa li qaumihi, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, karena Nabi Musa adalah sejatinya nabi kita. Para nabi utusan Allah itu mengajarkan sesuatu kepada kita. Maka nasihat Nabi Musa alaihissalam juga merupakan nasihat untuk kita. Qala Musa li qaumihi ista'inu billah, meminta pertolonganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbiru, dan bersabarlah. Kalau ngomong itu terhadap kaumnya Nabi Musa yang imannya tinggi, langsung ngader, sudah luar biasa. Saya beriman kok gitu. Misalnya ada perserikatan yang kebijakan, Muhammad yang jelas, mesti kami ngalah, tenang. Itu jelas kok gitu. Wah, ini militan betul gitu. Kami ngalah, tetapi bagi mereka Muhammadiyah tidak nampak gitu. Kalau kita Muhammadiyah, kita mau sama mana gitu. Maka orang mau anaknya gitu. Nah, ini kok lagi apa motor itu gitu. Bagi orang-orang yang seperti itu, Israel bilang, kalimat Nabi Musa alaihissalam rapatnya efek. Nah, untuk minta pertolongan kepada Allah. Buktinya, lalu sebagian umat, sebagian pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kami berkata, Udina min qablu an ta'tina wa min ba'di ma ji'tana, wahai Nabi Musa. Panjenengan sebelum datang kepada kami itu tersiksa dalam pihak Fir'aun, kekuasaan Fir'aun, kami tersiksa. Setelah panjenengan datang dengan kondisi seperti ini bakal memberikan bakal disiksa seperti ini. Dengan kami itu disiksa ini. Lalu kedatangan jenengan itu dampaknya apa? Untuk kami itu dampaknya apa? Maksud kami harus doa. Tapi yang disiksa juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala, nasihat atau pidato Nabi Musa alaihissalam kepada rakyatnya imannya beragam itu berbeda, tidak istaiu bila wasbiru kan. Tetapi Nabi Musa alaihissalam berkata, asa rabbukum ayyuhalika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja berkenan untuk mengalahkan musuhmu dan mengangkat derajatmu. Itu mudah bagi Allah. Sebagaimana kau lihat bagaimana propaganda Fir'aun bisa runtuh seketika itu. Sekejap saja propaganda Nabi Musa propaganda Fir'aun runtuh dengan sujudnya. Kalian lihat sujudnya para kekasih itu. Seluruh dunia melihat itu. Seluruh dunia, kalian bayangkan itu. Seluruh dunia melihat itu. Mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Sanggupnya orang yang itu mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Dan jangan tarik kesimpulannya, gitu kan? Berarti Fir'aun mati, kan beres. Kan itu Fir'aun mati kan? Gitu. Berarti kan endingnya Fir'aun mati, Fir'aun kalah kan endingnya, gitu. Jadi itu ditarik terakhir mawon, gitu. Tetapi prosesnya kan Nabi Musa alaihissalam harus mengatakan itu kepada kaumnya. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan Fir'aun. Jadi kan Fir'aunnya belum kalah, masih proses. Kemudian kalian akan diangkat derajatnya. Fir'aunnya belum mati. Meskipun pelajaran tahu Fir'aunnya di mana mati. Nah,
berfirman, "Fayanzuru kaifa ta'malun." Yang penting begitu. Allah hanya ingin melihat apa yang kalian usahakan itu kok. Nek jenengan iki njaluk mulya ning tengah temu. Wah. Temu karo iki mulya ya ora. Ora njaluk suki aku suki Allah, aku suki Allah, aku suki Allah. Jangan mana kecewa. Orang menyanyi, menyanyi apa? Aku itu mulya. Jangan bertani. Jam loro ya aku tani. Lalu kita sholat fajar mengerti Pak, ajaran sholat fajar lebih baik dunia ada seinya. Jadi aku dong, kok kami suruh aku dong meneh. Lah itu jam 5 aku nggak meneh ya. Dan meneh sih nak jarum. Mau jarum itu mau meneh. Dan jam 12 meneh. Pak, wes itu mau saya hindari. Jadi kan ini kono, bayang itu kayak kata malu. Sunatullahnya Allah mengajarkan kepada kita. Bayang itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat apa yang kalian perjuangkan itu apa. Jangan pernah yang berusaha yuk, ya. Kalau yuk, ya. Apa kalian Nabi Sofir tidak mau ragu? Itu doa Nabi Musa alaihissalam mesti ngajarin dulu mesti. Tetapi Nabi Musa alaihissalam mengajarkan satu sisi yang lain, yaitu usaha. Harus berusaha. Meskipun awal kering-kering tapi kan tidak ada maunya juga. Bayangkan kering-kering, dan terus kalau melawan seperti kamu saja gitu. Kemudian Allah, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengurus gitu. Terus merasa orang bisa jangan malah untung gitu. Sudah usaha. Bismillah Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat itu. Sisanya Allah lah yang akan mengarahkan. Ternyata firman, karena ini sambil saja. Aku yang berlewat, mau kabilah, harus berlewat kabilah. Nabi Musa alaihissalam dan umatnya melihat di depan mata kepala mereka sendiri. Ketika Fir'aun itu dihimpit, lihat. Tapi kalian melihatnya mudah. Sekarang Allah ingin melihat usahanya kalian saja. Dan kalian sudah berusaha, Allah perlu jadinya. Dan mudah-mudahan hal itu menjadi motivasi bagi kita untuk melangkah meraih sunatullah, yaitu berusaha untuk meraih kemenangan. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan bagi kita semua dan akan mengangkat derajat dan memuliakan umat Islam di negeri bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga bangsa kita. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin wansurna 'ala al-qawmil kafirin wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli zaman wa makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli zaman wa makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli zaman wa makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan
Selanjutnya untuk pengumuman pengajian ahad pagi tanggal 7 Januari 2024 di Masjid At-Taqwa Kalipucang Wetan dengan pembicara Ustadz Bogir dari Pekalongan. Alhamdulillah, ahad pagi 31 Desember 2023 kami terima yakni Rp1.850.000. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Ya,